Berkenaan dengan Zia, saya telah mengatakan di dalam nazm saya, pedang doa yang dulu telah berlaku atas Lekhu, sekarang pun akan berlaku apabila ada izin. Demi Allah, pedang doa telah bekerja. Kalian tidak akan dapat menolaknya. Jenderal Ziaul Haq mengambil alih kekuasaan pada tahun 1977. Setelah itu, untuk melanggengkan kekuasaan, ia mulai menggunakan berbagai macam cara. Salah satu di antara cara itu adalah mendapatkan restu dari para maulwi. Untuk memperoleh restu dari para maulwi ini, sejak awal tahun 1981, Ziaul Haq telah mengambil berbagai macam langkah atas nama Islam. Salah satu di antara langkah-langkah tersebut adalah tindakan persekusi terhadap Jemaat Ahmadiyah. Oleh karena itu, pada tahun 1984, Ziaul Haq mengeluarkan sebuah ordonasi yang berdasarkan ordonasi tersebut bagi para Muslim Ahmadi menyatakan dirinya sebagai Islam dan menggunakan syiar-syiar Islam dianggap sebagai kejahatan yang layak untuk dihukum. Setelah pemberlakuan ordonasi ini, tidak terhitung jumlah Ahmadi yang harus menanggung hukuman penjara. Hanya karena mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengumandangkan azan, dan menilawatkan Quran Karim. Ziaul Haq tidak berhenti hanya sampai di situ. Bahkan di arena tuduhan palsu dan fitnahan kotor pun, ia berusaha untuk mengikuti para maulwi. Oleh karena itu, Khalifah Jemaat Ahmadiyah yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, di dalam khutbah Jumat beliau pada tanggal 14 Desember 1984, memberikan peringatan dengan kata-kata yang amat jelas kepada Ziaul Haq atas kekeliruan-kekeliruan dan kezaliman-kezalimannya. Sebagai seorang pemimpin keagamaan, tindakan campur tangan di dalam agama, dan melakukan tuduhan dan fitnahan yang teramat kotor serta tuduhan palsu terhadap suatu jemaat keagamaan dengan mengesampingkan ukuran-ukuran keagamaan merupakan permasalahan yang berkenaan dengannya saya bertanggung jawab untuk memberikan peringatan kepadanya. Peringatan Hazrat Mirza Tahir Ahmad kepada Ziaul Haq ini bukan hanya sebuah peringatan belaka, melainkan di dalamnya mengandung pula keagungan dan suatu peringatan ilahi yang telah tergenapi kata demi kata pada waktunya. Oleh karena itu, beliau bersabda, dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah memiliki kapasitas sebagai wali. Jemaat Ahmadiyah memiliki pelindung. Tuhan langit dan bumi adalah pelindung kami. Tetapi aku beritahukan kepada kalian, kalian tidak memiliki pelindung. Demi Tuhan, ketika pelindung kami datang untuk menolong kami, maka tidak ada yang akan dapat menolong kalian. Ketika takdir Tuhan akan menghancur leburkan kalian, maka nama dan tanda kalian akan dihapuskan, dan dunia akan senantiasa mengingat kalian dengan kehinaan dan kerendahan. Namun, sayang seribu sayang, Ziaul Haq meremehkan peringatan mengenai kemurkaan ilahi ini. Bahkan, semakin keras dalam kekejiannya terhadap Jemaat Ahmadiyah. Sampai-sampai, karena dimabuk oleh kekuasaan dan kekuatan duniawi, Ziaul Haq mulai bermimpi untuk menghapuskan keberadaan Jemaat Ahmadiyah. Pada masa-masa sulit demikian, Khalifah yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala tidak hanya memberikan ketenangan kepada jemaatnya, bahkan sekali lagi memberitahukan perihal akhir hidup Ziaul Haq yang syarat akan peringatan. Meskipun berulang kali diingatkan dengan peringatan akan kemurkaan ilahi ini, Ziaul Haq semakin menjadi-jadi dalam kekejiannya terhadap Jemaat Ahmadiyah.
Sehingga Khalifah keempat Jemaat Ahmadiyah pada tanggal 3 dan tanggal 10 Juni 1988 melalui khutbah Jumat memberikan tantangan mubahalah terbuka kepada para penentang yang melampaui batas dan kekejiannya, secara khusus kepada Ziaul Haq. Oleh karena itu, pada khutbah Jumat tanggal 3 Juni 1988, seraya menerangkan tentang sebab-sebab alasan mubahalah, beliau bersabda, "Saya pun telah berusaha untuk memberikan nasihat dengan berbagai cara sejauh taufik yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Beberapa tahun lalu, saya terus-menerus memberikan nasihat yang baik melalui ayat Quran Karim kepada bangsa ini dan para pimpinan dan imam yang melakukan pendustaan. Namun nampaknya semua suara ini selalu terkena kepada telinga-telinga yang tuli. Dengan cara apapun orang-orang ini tidak berhenti mendustakan, malahan sebagian di antaranya telah melampaui batas di dalam pendustaan dan tindakan tak bermalu." Dalam khutbah Jumat ini, Khalifah yang dipilih Allah Ta'ala telah menjelaskan juga bahwa keputusan beliau berkenaan dengan tantangan mubahalah ini yang paling pertama tertuju kepada Ziaul Haq. Oleh karena itu beliau bersabda, "Oleh karena itu, pada masa sekarang ini, ketika dengan disayangkan bendera pendustaan terhadap Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pada masa ini dikibarkan di Pakistan, dan pemimpin malang Pakistan yang sebelumnya telah muncul dengan cara diktator, kemudian ia menggunakan jubah kepresidenan, lalu kembali mengarah kepada kediktatoran, dan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini diketahui bahwa jika tidak mengenakan kembali pakaian kediktatoran, maka setelah mengenakannya secara amalan, ia berusaha untuk memanjangkan jangka waktu hidupnya. Saat ini ia adalah akademisi paling besar yang mendustakan Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hazrat Mirza Tahir Ahmad tidak hanya menjelaskan bahwa sebenarnya Ziaul Haq yang merupakan mukhatab paling pertama di tantangan mubahalah. Bahkan, melalui khutbah Jumat tanggal 1 Juli 1988, beliau pun telah menjelaskan hal ini bahwa apakah Ziaul Haq akan menerima tantangan ini ataupun tidak, karena ia merupakan sandaran bagi orang-orang yang aniaya dan orang-orang yang mendustakan. Dan meskipun telah berulang kali diperingati, ia tidak juga jera. Maka tindakan zalim yang terus-menerus ini adalah sama dengan penerimaan akan tantangan mubahalah. Namun, apakah ia menerima tantangan ini ataupun tidak? Oleh karena ia merupakan pemimpin seluruh pimpinan-pimpinan mukafirin, dan yang paling bertanggung jawab di antara orang-orang penganiaya adalah ia yang telah menganiaya para Ahmadi yang tidak berdosa, dan berusaha mengintip di balik kezaliman itu bahwa apakah perintah yang diberlakukannya berjalan atau tidak, dan bagaimana seorang Ahmadi yang tidak berdosa merasakan penderitaan. Dan ketika hal ini belum diketahui olehnya, maka ia tidak merasakan kenikmatan. Orang-orang semacam itu tidak perlu menerima tantangan ini secara lisan. Terus berlangsungnya kezaliman dan penganiayaannya itu pun menjadi tanda bahwa ia telah menerima tantangan tersebut. Tidak hanya ini, bahkan hanya 5 hari sebelum kematian Ziaul Haq yang syarat dengan peringatan itu, dalam khutbah Jumat tanggal 12 Agustus 1988, Hazrat Mirza Tahir Ahmad secara mendetail menyampaikan mimpi benar beliau. Seraya menyimpulkan mimpi benar tersebut dalam khutbah Jumat itu, beliau bersabda, "Dari riwayat ini, saya terpikir untuk menerangkan tema ini di hadapan Anda sekarang ini dan mengingatkan Anda ke arah doa. Karena ini merupakan ru'ya yang penuh peringatan. Maksudnya adalah kaum yang menjadi mukhatib kita hari ini, yang kepadanya kita telah mengundang untuk mubahalah, dengan disayangkan berkenaan dengan mereka kita akan melihat hari kemarahan Tuhan. Jika tidak, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan pesan kepada saya
yakni history repeat itself. Kalian tidak akan menyaksikan perubahan di dalamnya. Allah Ta'ala pasti akan menghukum orang-orang berdosa. Alhasil, pada saat ini, ketika undangan mubahalah telah diberikan kepada orang-orang gair, secara khusus karena terus meningkatnya di dalam perolokannya, dan tidak membuat perubahan di dalam perbuatannya yang telah lalu, justru semakin meningkat di dalam perolokan, meningkat pula di dalam kezaliman, dan sejauh berkenaan dengan pemerintah, mereka tengah menunjukkan segala macam keaniayaan menggunakan tipu daya undang-undang. Dan mungkin Anda juga ingat bahwa semenjak awal saya telah memperingatkan pemerintah bahwa jika Anda menganggap menerima tantangan ini bertentangan dengan kehormatan Anda, namun jika Anda tidak berhenti dari perbuatan berlebihan dan tidak meninggalkan jalan penganiayaan dan kezaliman ini, maka sejauh yang saya pahami, takdir Tuhan akan menjadikan itu sama artinya sebagai menerima tantangan mubahalah, dan Anda tidak akan selamat dari hukuman. Oleh karena itu, meskipun terus-menerus kita banyak menerima kabar penderitaan para Ahmadi, tetapi saya benar-benar yakin bahwa konfrontasi dengan orang-orang ini adalah dari Tuhan. Dan di dalamnya jemaat Ahmadiyah tidak bisa melakukan apapun dan ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk melakukannya, hanya menunggu. Takdir Tuhan pasti akan mencengkram dan pasti akan menghukum orang-orang yang tidak berhenti dari kejahatannya. Alhasil, setelah melihat kondisi ini, hati menjadi takut, dan tentu seseorang berkesimpulan bahwa mungkin ada peluang bahwa Allah Ta'ala akan memberikan hukuman keras kepada orang-orang berdosa dari bangsa ini dan orang-orang yang membantu mereka. Tetapi ru'ya malam tadi menggerakkan hati saya, karena nampaknya hukuman ini telah menjadi sesuatu yang ditetapkan, dan pasti salah satu kalangan di antara mereka, sekarang pun mungkin mengatakan bahwa tidaklah semua, salah satu dari kalangan di antara mereka akan menjadi tanda peringatan. Hanya 5 hari setelah khutbah Jumat ini, pemimpin dari para muhazibin dan muhatib paling pertama mubahalah ini, bersama dengan orang-orang dekatnya telah menjadi tanda peringatan. Takdir Tuhan telah menyempurnakan nubuatan ini tepat pada waktunya. Bukan hanya menghancur leburkannya, bahkan abunya pun tercerai-berai di udara. Dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah memiliki kapasitas sebagai wali. Jemaat Ahmadiyah memiliki pelindung. Tuhan langit dan bumi adalah pelindung kami. Tetapi aku beritahukan kepada kalian bahwa kalian tidak memiliki pelindung. Demi Tuhan, ketika pelindung kami datang untuk menolong kami, maka tidak ada yang akan dapat menolong kalian. Ketika takdir Tuhan akan menghancur leburkan kalian, maka nama dan tanda kalian akan dihapuskan, dan dunia akan mengingat kalian dengan kehinaan dan kerendahan. खुदा की कसम जब हमारा मौला हमारी मदद को आए